Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Shalom, semangat pagi hari ini, amin. Amin, pagi ini seharusnya tandem pack, cuma tadi malam dia WhatsApp saya, Bom, tolong tukeran, ya udah. Akhirnya saya mempersiapkan untuk pagi ini dan tadi pagi ketika saya bangun pagi subuh, saya mempersiapkan apa yang harus disampaikan. Saya dapat tentang kita ini kan pasti setiap hari pakai baju, saudara. Kita mungkin pakai batik, atau kemeja biasa, atau mungkin kaos. Dan ketika saya sedang mempersiapkan ini Tuhan, apa sih yang harus disampaikan? Saya dapat bahwa hari-hari ke depan saudara, Tuhan itu mau kita mengenakan pakaian terbaik kita. Tuhan mau kita mengenakan kembali sekali lagi apa yang terbaik dari hidup kita, kita kenakan di hari-hari ke depan ini. Kita sama-sama tahu saudara, hari-hari ini banyak sekali yang terjadi dalam dunia ini. Banyak sekali yang dialami oleh dunia ini bahwa apapun mungkin iblis melancarkan hal-hal yang mungkin nggak enak buat dunia ini. Tapi ketika kita memakai, mengenakan kelengkapan senjata Allah, kita memakai pakaian terbaik kita yang daripada Tuhan, maka saya percaya, tadi kita sudah berkata, kita berseru, Tuhan menjawab dan Tuhan akan meluputkan setiap kita. Pagi ini kita akan sama-sama buka dari Roma pasal yang ke-13, saudara. Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 sampai 15. Roma 13 ayat 8 sampai 15 dengan perikop judulnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya bacakan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika saya mendapat saudara ayat-ayat ini, saya berdoa, Tuhan maksudnya apa? Dan apa yang tadi saya dapat maksudnya mengenakan pakaian terbaik untuk hari-hari ke depan menyambut kedatangan Tuhan itu apa? Saya pernah membaca buku dari seorang tokoh namanya Lauren Winner namanya. Di dalam bukunya judulnya adalah Wearing God, ya, mengenakan Tuhan. Dia berkata seperti ini. Setiap pakaian, setiap baju yang dikenakan itu mengungkapkan jati diri kita kepada orang lain. Mengungkapkan karir kita, komunitas kita, dan status sosial kita. Saya teringat tentang perikop ini, maksudnya apa? Mengenakan pakaian lalu mengungkapkan jati diri kita. Kalau kita mungkin lihat pakai batik profetik, sudah pasti akan timbul dalam perkataan kita, wah itu orang Batra, ya, wah itu jemaat Batra. Pakaiannya profetik, batiknya profetik. Kalau kita melihat anak-anak sekolah, batiknya warna ungu, wah itu anak terang bangsa Cirebon, Sion, wah itu anak terang bangsa. Atau kita melihat mana lagi, wah ini. Saudara, ketika kita mengenakan sesuatu dan orang melihat secara kasat mata, apa yang dia lihat akan dia ucapkan. Apa yang dia lihat akan dia ungkapkan. Dan hari-hari ini saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus mengenakan
pakaian atau mungkin jubah perkenanan Tuhan untuk hari-hari ke depan. Karena apa yang kita pakai, apa yang kita perbuat dalam hidup kita, itu mencerminkan siapa yang tinggal di dalam diri kita. Paulus waktu dia menulis kitab Roma ini, dia mengungkapkan bahwa mungkin kita bisa mengungkapkan Yesus Allah Tuhan kita tanpa kita berkata-kata. Yaitu melalui apa? Melalui apa yang kita kenakan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata perang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini yang Tuhan mau kita pakai di hari-hari ke depan, saudara. Kita melihat banyak sekali bencana alam di sekitar kita hari-hari ini. Selalu kita tiba-tiba langsung di switch maju lebih awal ibadahnya. Kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan yang mungkin biasanya random seperti biasa Selasa jam 6, tapi kita tiba-tiba dapat berita harus maju jam 3. Dan kita menyesuaikan diri, kita beradaptasi dengan perubahan itu. Apa yang tertulis dalam Wahyu, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, hari-hari ini saudara, sedang Tuhan genapi. Bukan cuma hal-hal yang mengguncang dunia, tapi hal-hal yang ilahi pun sedang Tuhan kerjakan. Dan salah satunya apa? Tuhan mau kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebelum kedatangan yang kedua kali. Dan jangan sampai di ayat 14 kita lebih merawat diri kita daripada kita mengenakan Tuhan. Atau mungkin kita lebih mengingini memuaskan keinginan daging kita. Padahal kita lupa bahwa kita punya pakaian, kita punya jubah yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Pakaiannya apa sih? Jubahnya apa yang Tuhan kasih? Tadi di ayat yang sebelumnya diceritakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan ditulis apa yang tertulis dalam hukum Allah adanya di situ. Satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengingini kita mengenakan pakaian yang terbaik di hari-hari ke depan. Yaitu apa? Menyertakan Tuhan. Mengenakan pakaian kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Kemarin beberapa dari kita dan radio memberikan bantuan kepada korban bencana banjir. Itulah wujud kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan jubah Tuhan Yesus Kristus. Jubah kasih. Melebihi keinginan untuk memuaskan diri kita. Itu yang Tuhan mau, saudara, hari-hari ini. Ketika kita berkata, Tuhan aku mau pakai ini pakaian yang terbaik. Mengenakan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Secara otomatis ketika kita melakukan hal ini, setiap hari ada karakter Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Karakter yang akan membawa kita hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Di firman-Nya dengan jelas dikatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta kita. Yang namanya serupa dan segambar secara otomatis sebenarnya tidak ada batasan yang terlalu jauh antara kita dan Tuhan. Yang namanya serupa dan segambar, apa yang Allah punya, itulah yang kita punya. Tetapi pertanyaannya, pakaian apa yang kita kenakan hari-hari ini? Siapa yang kita kenakan hari-hari ini? Itu pertanyaan. Hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu bakal terjadi apa lagi. Kita nggak tahu kita bakal menyesuaikan dengan kondisi apa lagi. Covid belum kelar, tapi mulai ada
fenomena-fenomena alam terjadi. Dan Tuhan mau kita mengenakan pakaian ini. Pakaian Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Udah bukan saatnya lagi, udahlah masih lama. Ya udahlah, itu bukan urusan saya. Udah. Kemarin waktu Selasa diceritakan kan, pada akhirnya akan ada situasi yang mengharuskan kita berharap sendiri-sendiri ke Tuhan. Akan datang waktunya, akan datang masanya di saat nggak ada lagi yang namanya menggantungkan diri kita kepada orang lain, tapi menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi pribadi masing-masing dengan Tuhan. Kalau kita nggak melatih diri kita dari hari ini, saudara, kalau kita nggak mulai mengenakan kembali pakaian itu, kita nggak mulai kembali mengenakan jubah kasih itu, ketika waktu itu akan datang, mungkin kita akan menjadi orang yang pelangap-pelongo. Aduh, ini saya harus gimana ya? Ini harus gimana ya? Padahal dengan jelas firman-Nya, masuk surga nggak gandeng-gandengan. Kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan Paulus dengan jelas berkata di ayat yang 11, bangun, ayo bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu di saat kita menjadi percaya di hadapan Tuhan. Semua sudah sangat jelas kita lihat. Apa yang terjadi di dunia ini sudah sangat jelas. Itulah penggenapan dari penggenapan masa-masa akhir zaman. Kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa menahan. Ketika itu harus terjadi dan ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, maka terjadilah. Yang bisa kita perbuat apa? Kita meminimalkan, terutama buat kehidupan kita. Mari, kenakan kembali pakaian Kristus dalam hidup kita. Di saat kita orang Kristen memakai identitas, saya orang Kristen, tapi apakah benar ada Tuhan dalam hidup setiap kita, saudara? Sering kita dengar, wah Kristen KTP, ya kan? KTP-nya Kristen tapi hidupnya nggak Kristen. Apakah kita mau jadi seperti itu? Atau kita mau jadi orang yang KTP-nya Kristen, hidupnya pun Kristen. Penuh kasih, penuh pengajaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara, untuk hari-hari ke depan. Tuhan mau kita kenakan kembali pakaian terbaik kita. Di saat kita percaya Tuhan untuk pertama kali, kita lahir baru, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan kasih pakaian yang baru dalam hidup setiap kita. Dan inilah yang Tuhan mau, mari kenakan kembali pakaian itu. Di saat kita pertama kali percaya sama Tuhan, di saat kita pertama kali menerima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan kasih jubah itu, Tuhan kasih pakaian itu. Dan itu yang Tuhan mau kita kenakan kembali. Kemarin di Sofi khotbah tentang manuver Tuhan. Izinkan hidup kita dimanuver oleh Tuhan, pikiran kita dimanuver oleh Tuhan. Karena itulah yang akan terjadi di hari-hari ke depan, Bapak Ibu Saudara. Kita mengenakan pakaian kasih Tuhan. Kita mengenakan pakaian yang terbaik dari Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan memanuver kembali hidup kita. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan, apapun yang akan terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan cepat bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, inilah pesan yang Tuhan mau kita ingat hari ini. Buang pakaian yang lama, buang segala jubah-jubah yang kotor dalam hidup kita yang bolong-bolong. Ambil sebuah keputusan untuk kita mengenakan pakaian yang terbaik dari Tuhan. Ada kasih, ada firman Tuhan,
ada cinta Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita salurkan kepada sesama kita. Karena hukumnya berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti engkau mengasihi Allahmu. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi di depan kita, orang akan melihat kita, wah, kamu berbeda. Ada Tuhan dalam hidup kamu, ada Tuhan di hidup kamu. Apa segala laku dan perbuatanmu mencerminkan kasih. Itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, kenakan kembali pakaian itu. Kenakan kembali kasih itu. Bangun, jangan menjadi orang yang terlena dengan situasi yang ada. Udahlah karena maju jam 3, saya telat dikit, udahlah gak usah datang. No. Sebisa kita beradaptasi, sebisa kita menyelesaikan urusan kita di dunia, lari dengan cepat datang ke Tuhan. Ibadah jam 3 tidak menjadi masalah. Kerjaannya mepet, selesaikan dengan mepet, selesaikan dengan segera, selesai langsung kita bertemu dengan Tuhan. Itulah adaptasi yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya ketika kita mengenakan kembali pakaian itu, ada identitas Kristus yang terus melekat dalam hidup kita. Dan orang akan melihat kamu mencerminkan Tuhan. Kamu mencerminkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang melihat, yang ada di sekitar kita, mereka boleh merasakan kasih yang besar dalam hidup setiap kita. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari bangun dari tidur kita. Keselamatan sudah dekat. Kita nggak tahu waktunya kapan Tuhan akan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah prepare, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kapanpun Tuhan datang, saya percaya kita semua akan diangkat di awan-awan. Amin. Amin. Semuanya mau kan diangkat di awan-awan? Atau mungkin ada yang mau ditinggal di bumi mewarisi gedung rahasia mungkin? Pasti nggak ada. Saya percaya kenakan kembali pakaian itu, kenakan kembali Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya Tuhan yang akan bertindak dengan sangat dahsyat dalam hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati.